Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang manfaat dan barokah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas isim mausul. Isim mausul, yang mana isim mausul ini adalah salah satu isim ma'rifah. Mausul ada dua macam. Yang pertama adalah isim mausul. Yang kedua adalah harful mausul atau huruf mausul. Dan yang akan kita bahas pertama terlebih dahulu adalah isim mausul. Nanti kalau isim mausul pembahasannya sudah selesai, baru kita menginjak ke huruf mausul. Isim mausul. Apa itu isim mausul? Isim mausul adalah isim yang membutuhkan silah atau kita bisa artikan ikatan dan aid atau domir. Jadi isim mausul itu isim yang membutuhkan dua hal ini. Yang pertama membutuhkan silah, yang kedua membutuhkan aid. Silah itu ikatan, aid itu domir. Contoh isim mausul, itu seperti man atau alladzi. Man atau alladzi itu contoh dari isim mausul. Isim mausul itu dalam bahasa Indonesia itu bisa kita samakan dengan orang yang, gitu. Orang yang. Pasti setelahnya nanti, setelah orang yang ini, kalau dalam bahasa Indonesia kita kan pasti setelahnya ini kan ada terusannya. Atau sesuatu yang. Jadi isim mausul itu sama dengan ini dalam bahasa Indonesia, orang yang atau sesuatu yang, gitu. Contoh, untuk lebih memahami, saya bertemu dengan orang yang memberimu uang, misalnya. Orang yang memberimu uang. Orang yang memberimu uang. Nah, orang yang ini dalam bahasa Arab bisa kita artikan dengan mausul atau isim mausul. Kalau kita bahasa Arab kan, saya bertemu, laki itu orang yang memberimu uang. Saya bertemu. Laki itu, gitu. Man. Saya bertemu man, orang yang memberimu uang. A'toka fulusan masalan. Saya bertemu orang yang a'toka memberimu fulusan, uang. Dan namanya ini isim mausul. Isim mausul itu
membutuhkan sila. Sila itu ikatan. Nah, nanti sila itu disebutkan di sini, sila itu bisa berupa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, bisa berupa dzaraf, bisa berupa jar majrur gitu. Bisa berupa sifat shareh. Nah, itu. Jadi namanya sila, nanti dibahas. Kemudian membutuhkan aid. Aid itu dhamir yang kembali kepada isim mausul, itu aid namanya. Dalam contoh orang yang memberimu uang, nah itu. Silahnya itu mana? Memberi, ya itu. Memberimu lah. Aktoka ini. Silahnya. Nah, silahnya itu berupa jumlah fi'liyah, memberimu. Kemudian mana aidnya? Aidnya itu yang kembali kepada man. Orang yang memberimu uang, yang memberimu. Siapa yang memberimu? Ya orang ini, kan gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab, akto ini, akto kan fi'il madi. Nah, fi'il madi yang menyimpan dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan. Kalau seandainya kita takdirkan, dia itu sama dengan dhamir huwa, bermakna dia. Yang mana dia ini kembali kepada man. Dia ini siapa? Memberimu, siapa yang memberimu? Dia. Siapa? Ya man ini. Jadi di sini ada dhamir yang kembali kepada man. Nah, jadi dhamir itu adalah aid. Nah, jadi aid itu dhamir yang ada di sila yang kembali kepada man. Silah itu sendiri adalah bisa berupa fi'il, jumlah fi'liyah, aktoka atau yang lainnya. Jadi intinya isim mausul itu dalam bahasa Indonesia bisa kita samakan dengan orang yang atau sesuatu yang. Nah, gitu. Nah, setelah kita mengetahui bahwa isim mausul itu membutuhkan silah dan aid, silah itu apa saja? Nah, dibahas. Silah itu bisa terbuat dari yang pertama jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu yang susunan jumlah yang susun dari fi'il dan fa'il. Contoh, ja'alladzi syariba qahwataka. Nah, ini dekat. Contohnya, ja'a alladzi syariba qahwataka. Ja'a datang, siapa? Alladzi orang yang. Nah, ini. Jadi orang yang. Ja'a datang alladzi orang yang. Syariba yang meminum kopimu. Qahwataka kopimu. Syariba ini adalah kalimat fi'il. Setiap fi'il, setiap kata kerja itu pasti ada pelakunya. Nah, setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Syariba minum pasti ada yang meminum. Siapa yang meminum? Ya alladzi ini. Ja'a datang alladzi orang yang syariba meminum. Siapa yang minum? Ya alladzi. Nah, berarti dalam syariba ini ada domir yang mustatir yang tersimpan. Nah, jawazan. Nah, itu. Seandainya kita tampakkan, dikira-kirakan domirnya adalah huwa. Dia, laki-laki. Yang mana domirnya ini merujuk kembali kepada alladzi. Kepada alladzi. Ya, jadi silahnya itu berupa syariba. Syariba, fi'il dan fa'ilnya. Fi'il dan fa'ilnya itu berupa silah. Nah, kemudian aidnya adalah domir yang ada di syaribah. Itu domir yang ada di syaribah. Jadi aid itu domir yang ada di silah yang kembali kepada isim mausul. Dan yang bertepatan di sini domir yang kembali kepada isim mausul itu sendiri adalah fa'il. Fa'il dari fi'il syaribah. Ja'a datang alladzi orang yang syaribah minum. Siapa yang minum? Ya orang itu. Jadi ada domir huwa yang kembali kepada alladzi. Qahwataka kopimu. Nah, jadi
yang jadi titik beratnya adalah silahnya di sini berupa jumlah fi'liyah, yaitu fi'il dan fa'il. Jadi silahnya itu fi'il fa'il, aidnya itu adalah domir yang mana bertepatan di sini itu sebagai fa'ilnya, domir yang ada di silah yang kembali kepada al-ladzi. Itu contoh silah berupa jumlah fi'liyah. Ya, orang yang melihatmu, saya kemarin contohnya kalau bahasa Indonesia ya, saya kemarin bertemu dengan orang yang menginap di rumahmu, gitu kan? Menginap kan kata kerja. Tadi saya bertemu dengan orang yang memberimu makan, itu kan kata kerja. Nah, itu silahnya berupa jumlah fi'liyah. Kemudian ada juga terkadang silah itu terbentuk dari jumlah ismiyah. Silahnya terbentuk dari jumlah ismiyah. Contohnya, jalasal ladzi waladuhu sadiqi. Jalasa alladzi waladuhu sadiqi. Jalasa duduk, siapa alladzi orang yang. Orang yang. Waladuhu anaknya, sadiqi itu temanku. Nanti di bab selanjutnya kita akan belajar namanya jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Jadi waladuhu di sini mubtada, sadiqi itu khobar. Mubtada khobar ini itu menjadi silah. Silahnya dari alladzi, silah mausul namanya, silatul mausul. Nah, yang mana silahnya itu bentuknya adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu susunan dari mubtada dan khobar. Waladuhu mubtada, sadiqi khobar. Mana ayatnya? Ayatnya adalah domir yang kembali kepada alladzi. Nah, ini, hu ini. Jalasa duduk alladzi orang yang, waladu anaknya. Itu. Nah, jadi hu ini adalah domir anaknya. Anaknya siapa ya? Anaknya alladzi. Nah, berarti hu ini adalah domir yang ada di silah yang kembali kepada isim mausul. Itu namanya aid. Jadi hu ini namanya aid. Jadi itu domir yang ada di silah yang kembali kepada isim mausul. Nah, ini adalah contoh dari silah yang berupa jumlah ismiyah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia banyak ya. Saya bertemu orang yang bajunya sobek-sobek kan gitu. Bajunya sobek-sobek gitu. Bajunya itu mubtada, sobek-sobek itu khobar. Bajunya itu kan domir yang kembali kepada orang. Jadi kita ini memakai isim mausul itu orang yang atau sesuatu yang kalau memang kita tidak mengetahui apa itu namanya gitu. Jadi karena kita nggak mengetahui namanya ya kita sebut dengan orang yang atau sesuatu yang gitu. Contoh, saya akan mengambil sesuatu yang ada di lemarimu kan gitu. Sesuatu yang ada di lemarimu. Sesuatu apa aja ya, umum kan, sesuatu yang ada di lemarimu, apa itu pulpen, pokoknya ada sesuatu yang di lemarimu saya ambil. Nah, sesuatu yang gitu. Atau orang yang. Kemudian ada isim mausul yang berupa dzaraf. Isim apa? Silah, isim mausul. Silah, silahnya itu berupa dzaraf. Contohnya, akhadtu ma wara'a baitika, masalah. Akhadtu ma wara'a baitika. Saya mengambil apa yang ada di belakang rumahmu gitu. Aku telah mengambil apa yang ada di belakang rumahmu. Jadi ma ini namanya mausul, isim mausul. Nah, nanti ada isim mausul, ada dua, ada isim mausul. Apa itu? Ada isim mausul khos, ada isim mausul mustarak, nanti dibahas selanjutnya.
Intinya ma ini adalah isim mausul dan silahnya ini adalah berupa dzaraf. Di waro'a itu dzaraf. Waro'a di belakang, amama di depan, fauqa di atas, tahta di bawah, janiba itu adalah dzaraf. Nah, waro'a ini silah nih. Silahnya mausul, silahnya ma. Nah, itu. Saya bertemu orang yang di samping rumahmu gitu. Saya bertemu orang yang di samping rumahmu itu. Atau saya akan mengambil sesuatu yang di depan rumahmu itu. Pokoknya ini silah. Jadi silahnya ini berupa dzaraf. Mana ayatnya? Nah, nanti dibahas ayatnya itu. Kalau silahnya itu berupa dzaraf atau jar majrur nanti dibahas. Itu harus menyimpan kalimat istaqarra. Harus menyimpan lafaz istaqarra. Nah, nanti dibahas. Intinya dalam hal ini silahnya itu adalah berupa dzaraf. Silahnya berupa dzaraf. Kemudian ada juga silah itu terkadang terbentuk dari jar majrur. Silah jar majrur contohnya laqitu man fi dharika. Laqitu man fi dharika, saya bertemu orang yang ada di rumahmu. Saya bertemu orang yang man ini isim mausul. Nah, fi dharika ini adalah jar majrur. Fi itu huruf jar, dharika itu isim yang dijarkan oleh fi. Jadi fi dharika ini namanya jar majrur. Jar itu isim jar, jar itu adalah kalimat huruf jar. Dharika majrur atau isim yang dijarkan. Nah, kita ngomongnya jar majrur. Nah, jar majrur ini itu silahnya mausul, silahnya man, yang mana man di sini adalah man di sini adalah berupa isim mausul. Saya bertemu orang yang di dalam rumahmu. Nah, saya akan makan sesuatu yang ada di tasmu. Sesuatu yang ada di tasmu. Yang ada kan sa'akulu ma fi hakibatik gitu kan gitu. Sa'akulu saya akan makan sesuatu fi hakibatik yang ada di dalam tasmu. Jadi silatul mausulnya berupa jar majrur. Nah, ayatnya mana? Nanti ayatnya dibahas setelah ini. Kemudian ada juga silah itu berupa sifat soreh. Nah, itu. Sifat soreh, yaitu isim fa'il atau isim maf'ul. Sifat soreh ini dikhususkan untuk isim mausul yang berupa alif lam. Karena nanti ada isim mausul itu yang berupa alif lam. Nah, kalau berupa alif lam maka nanti silahnya itu isim fa'il atau isim maf'ul. Contoh ad-daribu zaitun. Orang yang memukul itu adalah Zaid. Ad-daribu zaitun. Nah, ini alif lam, alnya ini isim mausul. Nah, jadi isim mausul nanti ada isim mausul khos, ada isim mausul mustarak. Salah satunya yang mustarak adalah al. Jadi intinya isim mausul itu adalah isim yang membutuhkan silah dan ait. Silah itu bisa berupa jumlah fi'liyah, bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa dzaraf, bisa berupa jar majrur, bisa berupa sifat soreh. Dan ait adalah dhamir yang ada di silah yang kembali kepada isim mausul. Itu. Kalau kita pakai bahasa Indonesia mudahnya ya orang yang gitu. Kita memakai orang yang kalau kita memang nggak mengetahui nama orang tersebut kan gitu. Nah, itu. Atau sesuatu yang. Itu. Saya akan itu dah apa itu? Saya akan apa itu mengambil sesuatu yang ada di lemarimu atau
sesuatu yang ada di lemarimu, fi hizanatik itu kan jar majrur. Sama, bahasa Indonesia sama ya, cuma tinggal di bahasa Arab kan saja itu. Itu bentuk-bentuk dari silah. Kemudian aid, apa itu aid? Lah, ketika kita sudah memahami silah, bentuk-bentuk silah itu, apa itu aid? Aid adalah dhamir yang ada di silah yang kembali ke isim mausul. Dhamir yang ada di silah yang kembali ke isim mausul, seperti yang dijelaskan tadi. Maka dalam contoh nomor 1 yaitu ja'a alladzi syariba qahwataka, aidnya adalah dhamir huwa yang tersimpan pada kalimat syariba itu. Jadi kalimat syariba tadi itu syariba, jadi alladzi syariba itu kan. Alladzi syariba. Jadi aidnya apa? Dhamir huwa. Dhamir mustatir yang seandainya kita takdirkan adalah dhamir huwa yang kembali kepada alladzi, tentang orang yang telah meminum. Siapa yang telah meminum? Ya orang itu kan gitu. Kemudian dalam contoh nomor 2, jalasa alladzi waladhu sadiqi, silahnya yang berupa jumlah ismiyah, maka aidnya adalah dhamir hu, waladhu, hu, yang ada pada kalimat waladhu itu. Anaknya, itu. Hu itu aidnya. Dalam contoh nomor 3, yang berupa, istilahnya itu berupa dzaraf, akhadtu ma wara'a baitik, itu dhamir aidnya adalah dhamir huwa yang tersimpan pada kalimat istaqarra. Nanti dibahas. Istaqarra yang bermakna ada gitu ya. Begitu juga dalam contoh keempat, yang mana silahnya itu berupa jar majrur, itu aidnya adalah dhamir huwa yang tersimpan pada kalimat istaqarra, sama. Dan yang terakhir, yang kelima, yang silahnya berupa sifat soreh, isim fa'il, isim maf'ul, itu aidnya adalah dhamir huwa. Dhamir huwa yang tersimpan pada kalimat dharibun. Karena nanti isim fa'il atau isim maf'ul itu juga merofakkan. Jika silahnya berupa dzaraf lah ini. Jika silahnya berupa dzaraf atau jar majrur. Jika silahnya berupa dzaraf atau jar majrur, maka sebelum keduanya ada kalimat fi'il yang dibuang, yaitu istaqarra, itu. Yang bermakna ada atau menetap. Maka dalam contoh laqitu man fi dharika. Laqitu man fi dharika. Man iki isim mausul. Fi dharika ini adalah silah yang mana silahnya berupa jar majrur. Jika silahnya berupa jar majrur atau dzaraf, maka sebelum fi dharika itu ada kalimat yang dibuang yaitu istaqarra. Maka dalam contoh laqitu man fi dharika itu aslinya laqitu man istaqarra. Man istaqarra fi dharika. Itu. Jadi sebelum fi dharika itu ada kalimat fi'il yang dibuang yang bermakna ada. Nah, istaqarra ini fi'il, yang artinya ada atau menetap, ada. Nah, istaqarra fi'il, setiap fi'il atau kata kerja itu pasti ada fa'il. Nah, mana fa'ilnya? Dhamir mustatirun. Nah, itu. Jawazan kalau seandainya kita takdirkan dia, huwa. Saya bertemu orang yang menetap. Siapa yang menetap? Ya huwa, dia. Gitu. Jadi aidnya itu pada fi'il yang dibuang. Jadi istaqarra huwa. Itu. Fi dharika. Jadi kalau silahnya itu berupa jar majrur atau dzaraf, silahnya jar majrur itu aidnya itu adalah dhamir yang ada di kalimat yang dibuang, kalimat fi'il yang dibuang, yaitu istaqarra. Istaqarra huwa. Kalau seandainya perempuan ya istaqarrat hiya, gitu. Nah, intinya dalam istaqarra ini fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir jawazan, seandainya kita tampakkan dhamir huwa yang kembali kepada
man. Nah, ini adalah aidnya. Itu kalau apa? Silahnya berupa dhorof atau jar majrur. Oleh karena itu kita mengartikan lagi itu man fidarika. Itu artinya saya telah bertemu orang yang ada. Itu. Jadi kata-kata ada itu yang muncul dari takdiran istaqoroh ini. Jadi saya bertemu orang yang ada di rumahmu. Yang ada di rumahmu. Takdiran ada ini yang muncul dari apa? Kalimat istaqoroh yang dibuang. Yang ada. Siapa yang ada itu ya man ini. Nah, jadi istaqoroh itu fi'il. Setiap fi'il pasti punya fa'il. Fa'ilnya nah, nomor huwa yang mana kembali kepada man. Nah, nomor huwa yang kembali ke man ini adalah aidnya. Nah, itu. Nah, itu yang berhubungan dengan isim mausul. Jadi isim mausul itu harus ada silahnya dan harus ada aidnya.